Hai, Tatu Solai. Welcome to podcast Gamaranta, layanan informasi dan komunikasi publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Toraja. Check it out, guys. Halo sahabat Gamaranta, halo Tato Solalai. Senang sekali saya boleh diberikan kesempatan untuk menjadi host pada saat ini dalam Jaksa Menyapa bersama podcast Gamaranta. Dan tema hari ini adalah dampak hukum penyalahgunaan anggaran penyertaan modal yang bersumber dari APBD terhadap BUMD dan organisasi. Sebelum itu kita harus saling kenal dulu ya, karena tak kenal maka tak sayang. Jadi saya perkenalkan, saya Cici yang akan memandu podcast hari ini. Dan saya merasa terhormat sekali karena hari ini adalah pertama kalinya saya menjadi host dan saya langsung diperhadapkan dengan orang-orang hebat yang ada di depan saya. Tepuk tangan dulu ya, boleh? Biarpun kita hanya berapa orang, tapi puji Tuhan hari ini kita boleh berkumpul dengan keadaan sehat. Itu semua berkat penyertaan dari Tuhan Yang Maha Esa. Dan di depan saya ini adalah orang-orang hebat dari cabang Kejaksaan Negeri Tanah Toraja di Rantepao. Halo, selamat pagi. Pagi. Saya panggilnya Bapak atau Kakak ya? Kakak aja. Oh, Kakak. Kakak sama Bapak sama. Kalau saya Bapak juga boleh, Oh Kakak iya. juga boleh. Baiklah. Om juga boleh. Om, boleh Om? Iya, nanti saya takutnya orang kaget masa masih muda sudah dipanggil Om. Karena memang sudah Om. Sudah Om. Ya, selamat pagi Bapak semua. Terima kasih boleh hadir ya di tempat ini dalam acara podcast bersama Gamaranta. Boleh kita perkenalan dulu? Boleh. Dari mana dulu? Kiri, Dari kanan? pimpinan dulu. Oh, dari pimpinan. Silakan, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari cabang Tanah Toraja ya di Rantepao. Izinkan saya perkenalkan diri. Saya Alexander Tanak, jabatan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Tanah Toraja di Rantepao. Dan saat ini saya bersama teman anggota juga ya yang hadir kebetulan terkait dengan judul yang akan kita bersinergi berdialog untuk diskusi juga dengan judul dampak hukum penyalahgunaan anggaran penyertaan modal yang bersumber dari APBD terhadap BUMN dan BUMD dan organisasi. Yang hadir saya perkenalkan dari ujung ya. Ini Pak Iwan Simbolon. Pak Iwan Simbolon ini kita dengar namanya ini Simbolon. Berarti kalau Simbolon ini dari Batak. ya yang pasti luar Sulawesi. Iya. Saya enggak usah lagi mau jelaskan panjang lebar. Jabatannya ini lebih khusus terkait dengan judul yang akan kita bahas hari ini. Beliau menjabat sebagai Kasubsi Tindak Pidana Khusus dan Tindak Pidana Umum. Iya. Kalau untuk judul ini lebih ke tindak pidana khusus. Oh iya. Kalau kita bahas nanti sebentar panjang lebarnya. Dan selanjutnya di sebelah kiri ini Pak Didi Kurniawan. Siap. Pak Didi Bambang Kurniawan ya. Salah, Didi Kurniawan Bambang. Oh, Didi Kurniawan Bambang. Siap. Nah, ini beliau ini saya cerita sedikit sebelum mereka perkenalkan diri. Kalau Pak Didi ini putra lahir besar di Tanah Toraja. Iya.
nama Jawa. Siap. Nama Jawa. Jadi ini memang sesuai juga dengan jabatannya beliau. Siap. Ya. Jabatan beliau ini kasih intel, kasubsi intel dan datun. Jadi dia bisa jadi berkamuflase ya, bisa ini ya, bunglon ya, Oh, beradaptasi ya. Ini. Intel Jadi kalau ya. orang ngomong bahasa Toraja di mana, mereka nggak akan mengira kalau Pak Didi ini dari kondisi fisik juga. Ini kalau dilihat bisa dibilang kayak orang Palembang ya. Ada Iya. Cinanya, bisa dibilang Manado, ini nyusupnya bagus ini. Ya. Nah, jadi kebetulan gawean juga sekarang ini hari ini adanya di Intel. Cuman pembahasan dengan judul yang sekarang ini lebih ke Pitsus. Iya. Ya. Nanti lebih kita bercerita tentang Pitsus dari pencegahannya ya, karena kita ini sesungguhnya memberikan edukasi ke masyarakat. Iya. Pencegahan lebih tepatnya kita apa ya, jangan sampai perbuatan ini akan terjadi, karena saya juga sebentar nanti menceritakan tentang kejadian-kejadian yang pernah terjadi di sini. Iya, yang Untuk pernah itu ditangani. ya. Untuk itu saya singkat seperti itu, dan saya persilakan mulai dari ujung ya, Iya. supaya biar lebih enak kita. Kebetulan beliau juga masih bujang. Kalau Oh. ini yang di tengah ini Sudah. bujang setengah ini bisa itulah namanya. Iya. Tapi orangnya orang Toraja. Iya. Ini saya juga nanti dia lebih menjabarkan tentang dirinya ini. Baik, terima kasih. Ya, silakan Pak Iwan, boleh. Baik, terima kasih Ibu host podcast Gamaranta dan seluruh kru ataupun tim. Pertama-tama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Iwan Jani Simbolon, sarjana hukum. Sebagaimana tadi sudah disampaikan Bapak Kepala Cabang, untuk jabatan saat ini Kepala Subseksi Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus pada Cabang Kejaksaan Negeri Tanah Toraja di Rantepao. Mungkin untuk perkenalan singkat itu dulu. Terima kasih. Sudah tidak ada ya? Tidak ada lagi Iya. anunya. Iya, padahal saya sudah kasih kesempatan ini untuk menjelaskan, tapi oke, baiklah. Lanjut, Baik. Kak Didi. Perkenalkan, tadi nama sudah ini Didi Kurniawan Bambang, sarjana hukum magister kenotaretan. Kebetulan saat ini jabatan saya sebagai Kepala Subseksi Intelijen dan Perdata Intelektual Negara pada Cabang Kejaksaan Negeri Rantepao. Oh iya. Jadi kurang lebihnya seperti itu, tadi udah panjang diceritakan tentang Pak Kacap. Iya. Nanti lebih cenderung ke tindak pidana korupsi itu apa? Iya. Ya. Apa itu tindak pidana korupsi? Bagaimana kita mencegah biar tidak terjadi penindakan dari Iya. pihak-pihak APH, dalam hal ini dari pihak, kalau di daerah itu lebih cenderung ke pihak kepolisian, Iya. ya, jaksa, dan juga yang tren itu biasanya dibilang dari KPK juga. KPK. Itu punya Iya. kewenangan, ada Iya. undang-undang yang mengatur memang ya. Kami pun seperti itu juga. Baik, terima kasih untuk perkenalan singkat ini. Saya kembalikan ke Kakak Cici. Iya, terima kasih Pak Alex. Pak Alex ya, saya panggilnya. Oke, mungkin kita langsung masuk di pertanyaan pembuka dari saya ya. Karena hari ini kita akan membahas tentang penyalahgunaan anggaran penyertaan modal. Dan pertanyaan awal saya ini, siapa yang saya mau tanya? Pak Iwan. Oke, baik. Pak Iwan, bisa dijelaskan secara singkat apa sih itu penyertaan modal dari APBD dan bagaimana mekanismenya terhadap BUMD? Baik, terima kasih Kak Cici dan seluruh pemirsa. Untuk secara harafiah ya, untuk pengertian penyertaan modal sendiri, yaitu adanya penanaman dana atau modal ya, modal dari pemerintah daerah kepada pihak ketiga ya. Pihak ketiga ini yang bisa kita artikan itu bermacam-macam ya. Bisa itu berupa badan usaha milik daerah, bisa berupa lembaga swadaya masyarakat, ataupun pihak ketiga lainnya. Jadi bentuknya ada bermacam-macam, Pak. Tapi yang paling umum
kalau kita mengacu untuk daerah sendiri itu biasanya itu adalah badan usaha milik daerah, Iya. ya, ataupun ada LSM atau lembaga nirlaba. Nah, untuk penyertaan modal ini sendiri, ini ada juga bentuknya bermacam-macam, ya. Yang pertama itu ada penyertaan modal dalam bentuk uang, bisa. Yang kedua adalah penyertaan modal dalam bentuk barang, Iya. dan yang ketiga itu adalah penyertaan modal dalam bentuk saham. Nah, ini yang lazim kita dengar di pemerintahan daerah. Misalnya ada penyertaan modal dari pemerintah daerah ke badan usaha milik daerah, ya. Apakah itu dalam bentuk misalnya BUMD di bidang transportasi, di bidang air minum, ataupun macam-macam bentuknya. Nah, ini penyertaan modal ini di mana pemerintah daerah dalam hal ini adalah diwakili oleh bupati selaku kuasa pemilik modal, atau yang biasa kita dengar dengan sebutan KPM. Kira-kira untuk pengertian secara singkatnya itu, Mbak Cici. Oke. Iya. Di sini kan kita bilangnya mekanisme terhadap BUMD. Iya. Sepertinya kalau untuk daerah Tanah Toraja itu yang BUMD yang saya tahu itu adalah PDAM. PDAM. Kalau rumah sakit itu termasuk BUMD atau bagaimana? Sudah pernah ditindaki rumah sakit daerah juga termasuk dalam BUMD? Baik, untuk rumah sakit sendiri, ya. Kalau rumah sakit itu dikategorikan sebenarnya bukan dalam bentuk BUMD. Kenapa dikatakan demikian? Karena rumah sakit ini itu anggarannya itu tetap masih menginduk di Dinas Kesehatan. Oh iya, betul. Berbeda. Jadi kalau yang namanya penyertaan modal ini berbeda dengan belanja anggaran APBD yang diberikan kepada misalnya RSUD yang kita punya, ya, itu berbeda. Kalau penyertaan modal ke pihak ketiga ini, artinya itu mekanismenya diatur secara khusus, Mbak Cici, ya. Nah, kalau misalnya tadi rumah sakit umum daerah ini mungkin lebih kepada bentuk badan layanan umum daerah, bukan dalam bentuk badan usaha milik daerah. BLUD ya, BLUD, betul sekali. Iya. Oke. Kemudian kalau misalnya bentuk umum penyalahgunaan anggaran penyertaan modal yang mungkin pernah terjadi atau pernah ditangani dari cabang Kejaksaan Negeri Tanah Toraja di Rontepao, mungkin sudah pernah ada, Pak Didi? Oh ya, Pak Iwan. Baik. Untuk bentuk-bentuk penyalahgunaan penyertaan modal ini ada berbagai macam, ya. Jadi secara umum kami akan coba uraikan. Yang pertama bisa jadi bentuk penyalahgunaannya ini ada pada pihak penerima modal. Ya, itu yang pertama. Bagaimana contoh bentuk penyalahgunaan anggaran penyertaan modal yang dilakukan oleh penerima modal ini? Nah, begini Mbak Cici. Untuk penyertaan modal ini, jadi kalau kita menganalogikan itu, penyertaan modal ini tidak sama dengan Mbak Cici kasih uang ke saya bebas menggunakan, kan begitu. Kalau penyertaan modal ini tidak. Misalnya Ibu Cici selaku pemilik modal, Mbak Cici, kemudian menyerahkan modalnya ke saya. Tentunya saya selaku penerima dana penyertaan modal ini ada mekanisme atau aturan yang saya harus jalankan, ya. Karena nanti modal yang diserahkan ini itu akan kita tuangkan dalam bentuk rencana kerja dan anggaran. Nah, rencana kerja dan anggaran tahunan inilah nanti yang akan menjadi pedoman bagi kita selaku penerima modal. Analoginya misalnya BUMD dalam bidang air minum, ya, PDAM lah kalau kita bicara di sini PDAM. Nah, pemerintah daerah menanamkan modal, misalnya, ya. Kemudian nanti PDAM ini akan membuat rencana kerja dan anggaran. Nah, PDAM selaku pengguna modal di sini, dia harus mematuhi tadi yang namanya rencana kerja dan anggaran ini, ya. Memang dalam perjalanannya ini RKA ini, rencana kerja dan anggaran ini boleh dilakukan perubahan, tapi harus mendapatkan persetujuan dari bupati selaku kuasa pemilik modal. Ya, jadi tidak bisa serta-merta PDAM-nya sendiri langsung melakukan perubahan RKAP. Nah, di samping itu untuk rencana kerja ini sebaliknya tidak boleh si penerima modal tadi, dalam hal ini PDAM ini, melaksanakan suatu kegiatan yang dananya tadi bersumber dari penyertaan modal ini di luar dari RKA yang
sudah ditetapkan. Nah, Oke. kira-kira begitu. Nah, ini yang banyak bentuk-bentuk penyalahgunaan, Mbak Cici ya. Jadi di mana ada suatu kita katakan perusahaan umum daerah, dia dikasih penyertaan modal, kemudian dia menggunakan modal ini di luar daripada apa yang disepakati tadi dalam RKA ini, dalam rencana kerja dan anggaran. Nah, itu. Nah, kemudian ada juga bentuk lain penyalahgunaan ini. Bisa ada kerjasama ya antara si pemberi modal dengan si pengguna modal tadi. Nah, itu dimungkinkan juga ada contoh kerjasama yang seperti itu. Ya. Jadi misalnya saya berikan dana ke sini modal, saya menanamkan modal, ya, uang daerah ke suatu perusahaan. Nah, bisa ada penyimpangan nanti di situ. Dalam bentuknya apa? Misalnya untuk bagaimana supaya modal ini diberi, ada perjanjian tertentu. Nah, bisa saja ada seperti itu, ya, bisa saja ada seperti itu bentuknya, ya. Jadi yang awalnya memang ada permintaan modal dari si misalnya perusahaan daerah kepada pemerintah daerah, katakanlah 5 miliar. Nah, awalnya tidak disetujui. Nah, bagaimana caranya ini biar disetujui? Nah, yaitu berupa dalam bentuk imbalan. Ya, bisa saja seperti itu. Ya. Tapi untuk sejauh ini yang memang kita tangani yang paling banyak tadi itu yang contoh pertama, ya. Jadi ada penyertaan modal yang tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja dan anggaran tadi. Kurang lebih itu, Mbak. Baik, terima kasih Pak Iwan, penjelasannya tadi luar biasa sekali. Saya orang awam dengan dunia hukum sebenarnya, cuman saya sedikit belajar dari penjelasan Pak Iwan untuk orang awam seperti saya ya. Selanjutnya, bagaimana sih pandangan hukum terhadap penyalahgunaan anggaran penyertaan modal dari APBD terhadap BUMD atau organisasi? Boleh dijelaskan, Pak Didi? Iya. Baik. Pandangan hukumnya, terima kasih Kak Cici. Pandangan hukum itu ketika misalnya terjadi penyalahgunaan, ya ada konsekuensi karena kita berbicara penyertaan modal ini kan jelas sumbernya dari APBD. APBD ini kan adalah uang rakyat yang dikelola oleh pemerintah daerah. Selanjutnya dilakukan penyertaan modal di instansi-instansi tertentu yang ada perjanjian seperti itu. Nah, misalnya ada suatu permasalahan hukum, yaitu akan berdampak kepada yang mengelola. Kenapa yang mengelola itu berdampak? Karena dia yang memiliki tanggung jawab penuh terhadap itu, dan dia harus mematuhi segala peraturan perundang-undangan terkait dengan tugasnya dan seperti apa dalam mengelola keuangan itu. Contoh misalnya dalam hal pengadaan barang dan jasa. Nah, pengadaan barang dan jasa itu sudah diatur juga di PP 54 tahun 2017 pasal 93 itu mengenai pengadaan barang dan jasa itu harus dilakukan secara transparansi dan efisien. Nah, di situ juga kadang ada beberapa BUMD, tidak perlu kita sebutkan, mereka ketika ada penyertaan modal masuk di suatu perusahaan itu, mereka seolah-olah itu uang mereka sendiri, dan mereka tidak mengikuti segala prosedur hukum yang harus dilakukan. Contoh pengadaan barang dan jasa. Contoh akan membangun suatu gedung, secara aturan wajib dilakukan pengadaan barang dan jasa. Artinya bukan secara serta-merta langsung belanja. Belanja contoh beli semen sendiri, beli pasir sendiri, apa segala macam dan bangun, itu tidak boleh sebenarnya. Itu harus ada peraturan turunan dari PP 54 2017 itu dibuat di pemerintah daerah. Nah, dasar itulah yang akan dijadikan sebagai pedoman untuk pengadaan barang dan jasa. Itu salah satunya. Terus misalnya saya kan, contoh ada yang bilang begini, saya kan hanya melaksanakan untuk kedepannya lebih baik. Tapi memang kalau lebih baik oke. Tapi pertanyaannya, apakah prinsip-prinsip penggunaan keuangan ini sudah sesuai dengan aturan? Kan belum begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Didi. Jadi artinya semua pekerjaan itu harus sesuai dengan prosedur. Betul. Dan harus RAB-nya jelas ya. Betul sekali. Iya, karena tidak mungkin kita mau membangun secara buta-buta tanpa ada dasar dulu ya. Betul. Kak Didi, betul. Kurang lebih contohnya seperti itu. Iya. Seperti itu. Baik. Tadi kayaknya sudah dijelaskan pasal atau perundang-undangan yang umumnya digunakan untuk menjerat pelaku penyalahgunaan anggaran
atau belum ya tadi dijelaskan? Oh ya, boleh Baik, Kak Iwan dijelaskan. Terima kasih Mbak Cici ya. Tentunya kalau ditanya peraturan perundang-undangan atau pasal ya, ini tentunya karena segala sesuatu mengenai penyertaan modal ini ya sudah barang tentu ini anggaran bersumber dari anggaran pemerintah ya. Nah, secara spesifik hari ini kita bicara mengenai anggaran pemerintah daerah atau APBD. Nah, jadi karena ini menyangkut keuangan daerah ya yang harus dipertanggungjawabkan. Nah, ini beberapa kasus ini secara umum memang dikenakan Undang-Undang 3199 ya. Junto Undang-Undang 20 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi ya. Khususnya di situ adalah pasal 2 ayat 1 dan pasal 3. Itu yang menyangkut dua pasal yang menyangkut tentang keuangan negara ya. Di pasal 2 ayat 1 itu dengan pasal 3 itu sama-sama menyangkut tentang adanya kerugian keuangan negara. Jadi memang secara umum kalau kita bicara mengenai adanya penyalahgunaan tadi dana penyertaan modal ini, itu bisa masuk ranah Undang-Undang Tipikor, khususnya pasal 2 ayat 1 dan pasal 3. Nah, tapi tidak tertutup kemungkinan sebagaimana yang sudah kami sampaikan tadi, kalau memang kita lihat pokok permasalahannya itu nyata-nyata ada misalnya ya, ini contoh kasus, misalnya dalam pemberian dana penyertaan modal ini nyata-nyata di situ ada proses misalnya suap menyuap atau gratifikasi. Itu kan bisa terjadi. Itu bisa juga dikenakan pasal 5 ya. Pemberi suap dengan penerima suap. Ada juga pasal 12 huruf A huruf B tentang gratifikasi. Kira-kira gitu Mbak Cici. Oke. Terima kasih. Jadi apa sih dampak hukum yang bisa diterima oleh pihak-pihak yang terlibat baik itu individu ataupun institusi jika menyalahi aturan yang sudah ditetapkan di undang-undang? Baik, untuk dampak hukum sendiri ya, ada dampak hukum secara pidana itu sudah pasti. Ya, itu tadi yang sudah kami sampaikan sebelumnya. Itu bisa masuk nanti ranah kategori undang-undang tindak pidana korupsi ya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ada permasalahan keperdataan di sini. Ya. Permasalahan keperdataan itu bisa pasal 1365 misalnya KUH Perdata tentang perbuatan melawan hukum. Tapi kita mesti lihat dulu case per case, kasus per kasusnya seperti apa kejadiannya ya. Kalau dia murni hanya misalnya ada perbuatan lalai atau prestasi dari si penerima penyertaan modal ini, kemungkinan besar dia bisa ada masuk ke ranah perdata. Tapi sebagaimana kami jelaskan tadi, kalau di situ ada perbuatan melawan hukum secara pidana, nah ini kemungkinan besar itu ranahnya pasti masuk ke ranah undang-undang korupsi. Kira-kira gitu Mbak Cici. Silakan. Izin Kakak Cici, Mbak Cici. Saya tambahkan sedikit ya. Sesungguhnya ini kita membahas terkait dengan keuangan pemerintah ya. Dalam hal ini dikelola oleh daerah. Selanjutnya disertakan penyertaan modal ya. Penyertaan modal diberikan ke BUMD ya. Baik, ini kalau judulnya ini dampak hukum penyalahgunaan penyertaan modal. Dampak hukum sesungguhnya ini dampak hukum penyalahgunaan uang dari pemerintah ya ke BUMD. Jadi sesungguhnya kalau tadi memang benar apa yang disampaikan oleh Pak Iwan. Kalau rumah sakit juga itu ya. Setelah saya baca-baca juga, rumah sakit itu bisa juga disertakan modal ya. Sesungguhnya bisa. Jadi kalau penyertaan modal ini yang namanya perusahaan ya, yang namanya daerah yang punya itu bisa. Kan itu nanti dituangkan dalam Perda ya. Jadi sistemnya seperti apa itu nanti dalam Perda itu yang mengatur, entah itu infrastruktur atau apa. Nah, kemudian ini sesungguhnya kalau
pemerintah daerah memberikan bantuan dana ke perusahaan daerah ini, ada Prusda, ya, BUMD, BUMD ini dalam hal ini kayak PDAM, ya, rumah sakit juga pun boleh, apalagi ya, Tergantung jenis. ya, tergantung dengan apa yang diatur dalam ini ya, dalam perda tersebut ya. Ini harus ada, kalau trennya itu biasa dibilang begini tuh take and give ya. Jadi pemerintah memberikan modal, harusnya kita itu kelola, ya, kita kelola, ada pengembalian, ada laba di situ, ada bagi hasilnya, ya, tidak serta merta kita menerima modal itu diberikan kayak bank memberikan bantuan ke pengusaha, ya. Cuman ini kan memang aturannya lebih spesifik karena keuangan pemerintah yang kita kelola ini ya. Jadi kalau untuk tadi pertanyaannya terkait dengan dampak dampak hukum ya. Ini konsekuensinya ini jelas harus ada penindakan dari APH. Ya. Nah, untuk pasal-pasalnya itu jelas juga. Kalau di dalam undang-undang korupsi itu, jadi di situ memang ada yang menguntungkan, memperkaya diri sendiri, yang orang lain, korporasi juga ya. Dan juga ada suap di situ, ada gratifikasi. Namun ada satu juga ya, yang biasanya itu kayak contoh KONI. Ya, KONI juga itu kan bagian dari itu dapat diberikan ya, penyertaan modal juga kalau KONI, karena itu ada hibah cabur-cabur ya. Itu ada cabur-cabur cabang olahraga ya. Jadi seperti apa yang dijelaskan oleh Pak Iwan, memberikan proposal ya, RKA, terus nanti disalurkan uang itu ketika sudah di ACC oleh pemerintah daerah ya. Nah ini biasanya yang sering terjadi itu Kak Cici, itu gini, mentang-mentang pimpinan, direktur atau pimpinan itu dia menggunakan kekuasaannya itu untuk mencairkan, entah itu nanti dipertanggungjawabkan seperti apa. Nah ini kecenderungan dalam undang-undang korupsi itu, kalau seperti ini bisa terjadi penggelapan ya. Iya Pak Iwan ya, penggelapan itu bisa terjadi, penggelapan jabatan ya. Pasal 8. Iya. Pasal berapa itu? Pasal 8. Itu pasal 8 ya. Jadi kadang masyarakat itu, awam sekitar itu cuman tahu, wah kami tidak terima uang. Wah itu yang terima uang yang kaya sana. Nah, tapi itu ada junto 55 dalam KUHP itu, jelas di situ ya. Dia bersama-sama di situ juga. Nah, jadi itu yang bisa saya tambahkan ya. Alangkah baiknya ini memang harus ada pengawasan yang lebih spesial ya. Daerah itu mesti lebih dari awal ya. Walaupun kami ini buat kegiatan seperti ini, memberikan edukasi dengan tujuan pencegahan ya, preventif ini ke masyarakat, khususnya ini pelaku-pelaku. Dalam hal ini kalau dengan judul kita korelasikan ini BUMD. Ya. Kemarin saya sempat sidang ya, sidang di Makassar itu. Ini lagi berlangsung sidang KONI. Ya, KONI. Kalau kemarin, kalau di sini Kota Makassar, KONI Kota Makassar. Ya, itu memang sungguh fantastis karena uangnya itu kurang lebih 31 miliar. Ada indikasinya itu ya, itu tidak sesuai dengan apa yang direncanakan. Mereka merubah. Ya itu, tapi ini masih dalam proses persidangan ya, masih dalam hal ini pembuktian. Nanti kemarin itu juga belum ada ahli ya, belum hadir ahli. Tapi itu seperti itu. Ini salah satu contoh. Kami bukan pressure ke teman-teman yang ada di ini di daerah sini, enggak. Tapi ingatlah, kita ini berbuat segala sesuatu diatur dengan aturan. Jadi harus kita tahu dan harus kita pahami. Ya, aturan kalau sudah ada kita abaikan, ya ada konsekuensi tindakan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti selanjutnya nanti ada Pak Iwan
Pak Didik bisa menjelaskan lebih spesifik. Nanti kalau ada lagi yang saya pikirkan lagi yang lebih ini, intinya kita memberikan edukasi preventif ke depannya. Tidak ada lagi BUMD itu yang kena ini. Karena selalunya indikasinya ada yang fiktif, ya. Selalunya begitu. Ya, mereka membuat ini walaupun ini, karena tidak mempelajari kewenangan, merasa diri sudah terima uang, ya sudah kami yang lakukan. Iya. Ya, sembunyi selalunya begitu ya. Iya. Baik. Iya, terima kasih Pak Alex. Mungkin karena mereka merasa bahwa uang ini sudah ada di tangan mereka. Betul. Nggak bagi hasil. Iya. Jadi mereka menganggap itu kelola selalu apa istilah itu? Defisit apa? Defisit. Kurang. Selalu Ini kurang. Pemerintah Iya. ini membagi uang, berharap ada pengembalian, ada pendapatan, tapi Malah minus. ini lucu. Mereka sengaja membuat kesejahteraan yang bisa dikata kita yang PNS, mereka cuman pegawai yang di situ. Iya. Masa mereka pendapatannya lebih tinggi dari Lebih kita? fantastis Iya. dari betul. Kalau begitu kami pun bisa di sana ya. Buat perusahaan perjalanan juga. dinas, buat apa segala macam. Ya itu yang seperti yang Pak Iwan bilang. Iya. Merubah ini. RKA-nya. Nah, yang sudah direncanakan semua mereka rubah sendiri. Ini lucu. Baik, Lanjut. Baik. lanjut. Kemudian seberapa besar sih peran kejaksaan dalam menangani kasus-kasus semacam ini? Apakah melibatkan instansi lain seperti BPK atau KPK? Sepertinya tadi sudah dikomentari sedikit bahwa kadang KPK juga bisa turun tangan dalam tindakan tipikor ya. Boleh dijelaskan Kak Iwan? Baik, Silakan. terima kasih Mbak Cici ya. Kalau ditanyakan tadi seberapa besar peran kejaksaan ya, kami khususnya di Kejaksaan Republik Indonesia ya, sebagaimana amanat dari pimpinan dalam hal ini Pak Jaksa Agung Iya. ya, para Jaksa Agung muda itu ya, kita sekarang itu bekerja itu terutama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ini ya, tidak hanya semata-mata untuk untuk bagaimana kita penindakan ya, tapi di luar dari penindakan tersebut kita juga melaksanakan pencegahan ya. Contoh mungkin seperti kegiatan kita hari ini adalah salah satu tujuan kita tidak lain dan tidak bukan adalah untuk bagaimana memberikan edukasi ya, supaya ke depan kita bisa melakukan pencegahan ya. Nah, itu yang pertama, pencegahan. Kemudian di samping pencegahan tadi ya, tugas utama kita itu melakukan penindakan. Penindakan ini adalah dalam artian untuk melakukan penanganan perkara ya. Nah, sesuai amanat pimpinan itu penanganan perkara khususnya di kejaksaan bukan semata-mata hanya membawa orang ke persidangan ya Mbak Cici ya. Tapi lebih daripada itu, bagaimana kita kemudian berusaha untuk melakukan pemulihan keuangan negara ini ya. Sembari penindakannya berjalan, tapi kita juga menggunakan instrumen-instrumen yang dapat kita lakukan untuk bagaimana tadi keuangan negara yang rugi tadi bisa kita pulihkan. Nah, itu mungkin peran-peran dari kami kejaksaan ya, mungkin di Toraja khususnya Toraja Utara mengenai kasus-kasus penyertaan modal sudah pernah kita tangani dan sudah beberapa kasus ya. Dan itu selain kita berhasil melakukan penindakan tadi, kita juga ada sumbangsi untuk melakukan pemulihan keuangan daerah di sini ya. Jadi kita berhasil melakukan pengembalian, kemudian pengembalian ini kita setorkan ke kas daerah. Jadi kita juga berperan selain hanya untuk penindakannya jalan, tapi yang lebih penting tadi uang negara tadi yang dikorupsi itu bisa kita pulihkan. Nah, kemudian untuk terkait pertanyaan apakah melibatkan instansi-instansi lain, ya tentunya kita melibatkan ya, antar sesama APH. Dalam hal ini Kejaksaan, Kepolisian dan KPK itu dalam penanganan tindak pidana korupsi itu ada namanya supervisi koordinasi ya. Jadi antara tiga aparat penegak hukum ini kita tidak boleh saling mendahului ya. Dan dalam hal suatu penanganan perkara wajib saling memberitahukan. Jadi tidak ada
gesekan atau saling mendahului, tidak ya. Jadi tidak ada semacam dalam tanda kutip persaingan di situ, tidak ada ya. Jadi memang di dalam undang-undang tindak pidana korupsi itu diatur mengenai supervisi dan koordinasi. Kemudian terhadap lembaga-lembaga lain, misalnya APIP ya, aparat pengawasan intern pemerintah, maupun dalam hal ini auditor negara BPK, kita juga tetap wajib menjalin komunikasi ya, karena nanti yang bisa menentukan jumlah kerugian negara ini yang berwenang adalah auditor negara ini maupun APIP, apakah itu kita bawa di BPK, BPKP ataupun inspektorat daerah ya. Kira-kira begitu Mbak Cici. Mungkin ada tantangan yang pernah dihadapi dalam pembuktian satu kasus. Ya. Karena memang ini Baik. Kalau tantangannya itu pasti ada ya. Nah, pasti ada. Jadi kadang dalam pembuktian suatu tindak pidana itu, kadang barang bukti yang kita perhadapkan atau alat bukti itu di fakta persidangan itu kadang berubah. Kadang berubah. Nah, namun sebagai seorang, ini kita berbicara tindak pidana korupsi dalam hal penuntutan ya. Seorang jaksa penuntut umum harus bagaimana caranya membuktikan segala sesuatu yang diperhadapkan di persidangan. Terkait dengan misalnya alat buktinya itu berubah, kita harus berupaya bagaimana caranya bagaimana untuk bisa membuktikan bahwa pelaku ini bersalah. Itu sudah ada namanya skill yang dimiliki oleh seorang penuntut umum dalam hal menggali suatu fakta agar suatu perkara yang dihadapkan di persidangan itu terbukti. Karena apa? Karena namanya suatu tindak pidana korupsi ini kan pelakunya itu bukan pelaku-pelaku yang, mohon maaf ya, mereka memiliki kapasitas dan kapabilitas. Jadi mereka itu memiliki suatu peran dan pemahaman yang lebih juga. Nah, dari situ kita harus mengantisipasi sebelum kita membawa seseorang ke persidangan itu, kita harus memastikan bahwa orang yang kita hadapkan di persidangan memang bersalah. Dengan apa? Dan alat bukti itu harus kuat. Terlepas misalnya alat bukti yang kita hadapkan ini berubah di persidangan, kita masih memiliki alat bukti lain. Alat bukti lain itu kan banyak. Nah, sesuai dengan di dalam pasal 184 ayat 1 KUHP. Jadi di situ banyak. Jadi kita tinggal memilih alat bukti lain yang bisa membuktikan bahwa pelaku ini yang bersalah. Begitu. Apakah ada dampak jangka panjang dari penyalahgunaan ini terhadap keberlangsungan dari BUMD dan kepercayaan publik? Baik, terima kasih Mbak Cici ya. Jadi sebelum saya jawab pertanyaan tadi, sedikit saya mau menjelaskan dulu. Jadi ini sebenarnya judul ini penyalahgunaan anggaran penyertaan modal yang bersumber dari APBD terhadap BUMD ya. Tapi di sini coba kami perluas, bukan hanya penyertaan modal, tapi selain dalam bentuk penyertaan modal, anggaran yang dari pemerintah daerah ini ada juga dalam bentuk hibah. Ya. Nah, ini ada dua hal yang agak berbeda. Perbedaannya hanya sedikit sebenarnya ya. Antara penyertaan modal dan hibah ini sama-sama ada pemberian uang atau dalam bentuk dana ataupun barang dari pemerintah daerah kepada pihak ketiga tadi ya. Cuma ada yang membedakan sedikit. Untuk hibah ini, kalau untuk penyertaan modal tadi, sebagaimana disampaikan tadi oleh Pak Kacap Jari, itu adalah berarti nanti akan ada profit sharing namanya, istilahnya ya. Ada profit sharing. Nah, di situ kan pada akhir tahun tutup buku, berarti akan ada semestinya profit sharing ya. Berarti mesti ada keuntungan ya yang dibagikan ke pemilik modal dong. Ya, itu kalau kita bicara penyertaan modal tadi. Nah, kalau untuk hibah ini, dia itu pemberian modal ini sebenarnya dia tidak mengharapkan keuntungan ya. Dia tidak mengharapkan profit di situ ya, tapi murni dalam bentuk sumbangan yang diberikan kepada pihak ketiga tadi ya. Karena dia kan tidak mengharapkan keuntungan di dalam hibah itu ya. Nah, kemudian tadi Mbak Cici menanyakan apakah dampak panjang dari penyalahgunaan ini ya. Nah, untuk dampak jangka panjangnya, baik tadi adanya
kerugian akibat penyertaan modal maupun kerugian akibat hibah, ya, itu pasti akan berdampak, Mbak Cici, ya, akan berdampak panjang ke daerah. Pertama adalah berkurangnya sumber pendapatan daerah, ya, berkurangnya sumber pendapatan daerah. Nah, contoh kasusnya itu ya itu tadi, apabila si penerima modal tadi dalam melaksanakan anggarannya dia tidak mengacu pada RKA yang dia sepakati, ya, di luar dari RKA, itu akan berdampak pada berkurangnya laba. Itu pasti, ya, pasti akan adanya pengurangan laba, ya, yang seharusnya dari RKA tadi dalam pendapatan dia dalam 1 bulan, katakan misalnya 1 miliar, ya, kemudian sesuai dengan RKA yang sudah diatur pengeluaran itu hanya 200 juta, berarti kalau kita kalkulasi ada 800 juta per bulan dikali 12 bulan. Nah, ini kan akan jadi profit yang akan nanti dibagikan ke pemerintah daerah. Nah, cuma kebanyakan kasus itu tadi mungkin kurangnya pengawasan dari kuasa pemilik modal juga, sehingga terjadi banyak kegiatan-kegiatan, ya, yang bahkan kami bisa mengatakan ini kegiatan yang fiktif karena tidak diatur dalam RKA. Ya, sehingga mengakibatkan tadi banyak kebocoran di situ. Nah, itu Mbak. Jadi kalau ditanya apakah akan berpengaruh, ya, terhadap keberlangsungan BUMD itu sendiri maupun terhadap pemerintah daerah, pasti akan berpengaruh. Pasti akan berpengaruh. Nah, kurang lebih itu Mbak Cici. Oke. Dan kalau memang ada pengaruhnya terhadap PAD dari daerah, kemudian akan berpengaruh juga bagi kepercayaan publik, ya. Berpengaruh terhadap kepercayaan publik. Mungkin kayak kita misalnya kita yang biasa pakai air PDAM, cuman karena kita dengar ada penyalahgunaan anggaran di situ, kadang kita jadi wah, bagaimana ini kita punya uang yang kita sudah bayarkan di PDAM ternyata salah gunakan. Iya. Lanjut, mungkin ada saran atau masukan bagi pemerintah daerah dan BUMD agar pengelolaan anggaran penyertaan modal itu bisa lebih transparan dan akuntabel. Ada saran? Ya, untuk saran itu jelasnya tadi sudah panjang lebar kita jelaskan bahwa dalam mengelola keuangan, dalam hal ini penyertaan modal, itu kita wajib mematuhi segala sesuatu instrumen peraturan perundang-undangan, baik dari undang-undang, peraturan pemerintah maupun turunannya sampai di perda. Karena apa? Karena sudah jelas ada konsekuensi-konsekuensi yang akan didapatkan, seperti dijelaskan sampai Iwan tadi, ada dampak pidana dan dampak perdata. Nah, oleh sebab itu saran dari kami adalah gunakan sebaik mungkin, rencanakan sebaik mungkin, dan pertanggungjawabkan sebagaimana mestinya. Namun pertanggungjawab sebagai mestinya itu berarti jangan ada yang fiktif. Betul. Jadi apa yang dilakukan itu harus pertanggungjawabkan. Jangan dibuat seolah-olah itu ada namun tidak ada. Nah, itu mungkin sedikit saran. Baik. Oke. Sebagai pertanyaan penutup dari saya. Iya. Ya, mungkin boleh sedikit tambahan, Mbak, ya. Boleh. Silakan. Kalau dari kami itu untuk saran, ya. Pertama untuk pemerintah daerah, ya. Sebelum pemberian penyertaan modal atau hibah, ya. Yang pertama harus hati-hati, ya. Mesti ada feasibility study, ya. Mesti ada studi kelayakan. Apakah ini penerima nanti, apakah ini hibah penyertaan modal ini, ya, betul-betul dia mampu menjalankan usaha, ya. Karena baik penyertaan modal atau hibah ini kan mesti dipertanggungjawabkan, Mbak, ya. Jadi ini banyak orang yang salah kaprah. Hibah ini kalau sudah diberikan dia sudah menganggap yang disampaikan tadi Pak Kacapjari itu sudah milik sendiri. Salah, ya. Dalam pemberian hibah contoh, ya, itu kan ada NPHD, naskah pemberian hibah daerah. Di situ kan seluruhnya diatur. Betul. Nah, setelah nanti selesai tahun anggaran berjalan, itu mesti dipertanggungjawabkan. Mesti ada laporan pertanggungjawaban dari penerima hibah ke pemberi hibah. Nah, ini yang banyak kadang kita tidak laksanakan. Jadi kalau uang sudah kita terima, kita sudah menganggap itu sudah uang kita semua, penggunaannya kita sudah tanggung jawab kita. Nah, sebenarnya bukan seperti itu, karena ada NPHD yang mengatur di situ, ya. Peruntukannya untuk apa,
Demikian juga tadi dalam penyertaan modal tadi ya. Karena memang sebagaimana kami sampaikan tadi, tujuannya itu adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, ya, untuk mendapatkan pendapatan daerah dan meningkatkan permodalan terhadap BUMD tadi. Betul. Jadi semuanya sebenarnya sudah diatur. Kalau penyertaan modal tadi ada RKA yang harus kita patuhi, sementara dalam hibah tadi ada NPHD. Ya, jadi tidak serta-merta begitu uang diserahkan. Jadi kita, orang awam bilang sembarangan menggunakan uang ini, tidak ya, karena semuanya sebenarnya sudah diatur ya. Nah, jadi mungkin itu ke depan untuk pemerintah daerah juga lebih berhati-hati ya, feasibility study-nya atau studi kelayakannya mesti dimatangkan bagaimana untuk menjamin penerima hibah ataupun penyertaan modal ini betul-betul ya dia mampu menjalankan. Kurang lebih itu Mbak Cici. Terima kasih. Terima kasih Kak Iwan. Ini pertanyaan penutup dari saya ya. Boleh nanti dijawab satu-satu atau Pak Kacap yang akan menjawab, bisa jawaban pemungkas dari Pak Kacap. Dari pengalaman Bapak, apakah ada kasus yang bisa dijadikan pelajaran penting bagi masyarakat luas dalam memahami dampak hukum penyalahgunaan anggaran? Saya sementara ini dulu menyusun sedikit. Oh iya. Kak Didi? Ayo. Oh, Kak Iwan? Bagaimana tadi Mbak Cici pertanyaannya? Dari pengalamannya Kak Iwan, apakah ada kasus yang bisa dijadikan pelajaran penting bagi masyarakat luas dalam memahami dampak hukum penyalahgunaan anggaran? Ya, mungkin kalau untuk pertanyaan ini ya, sekaligus juga ini bagi edukasi bagi kita semua ya, khususnya masyarakat awam lah, mungkin yang awam betul. dengan hukum. Seperti kami ini. Jadi yang namanya kalau dalam kasus pidana, khususnya pidana korupsi Bu ya, karena ini basic dari kita juga kebetulan, jadi kita bicara memberikan pemahaman juga sekaligus ya. Nah, selama ini orang menganggap korupsi ini terlalu sempit ya. Dia hanya, orang khususnya orang awam menganggap korupsi ini hanya suap menyuap ya. Jadi itu hanya pemberian uang atau penerimaan uang yang berkaitan dengan jabatan kita. Nah, kalau kita tanya mungkin ya berapa puluh persen dari masyarakat kita pasti menganggap korupsi itu ya itu, suap menyuap hanya itu ya. Tapi yang harus dipahami, dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu ada 36 jenis delik atau 36 jenis tindak pidana korupsi ya. Dan yang paling banyak itu Mbak Cici itu adalah menyangkut mengenai, dan yang paling sering dikenakan ya, itu terkait dengan keuangan negara tadi ya. Itu jadi apa yang mau kami sampaikan di sini, banyak orang yang kita tangani kasusnya menganggap dia, saya tidak korupsi karena saya tidak menerima sesuatu. Itu bagi kita adalah satu pemikiran yang sempit ya, karena di dalam pasal 2 pasal 3 khususnya itu tentang keuangan negara itu tadi ada kerugian keuangan negara, ada yang diuntungkan, ada perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum ini kalau kita artikan secara sempit, ada peraturan yang dilanggar atau dikangkangi, itu sudah suatu merupakan bentuk suatu pidana korupsi ya. Jadi mungkin di kesempatan ini yang harus kami berikan penjelasan ke masyarakat ya. Jangan kita menganggap, khususnya tadi dalam hibah tadi ya, jangan kita menganggap wah saya tidak memberikan apa-apa, saya tidak korupsi. Bukan, pengertiannya bukan. Ada 36 jenis ya, 36 jenis delik atau jenis tindak pidana dalam Undang-Undang Pidana Korupsi itu. Jadi sangat luas Mbak Cici ya. Jadi mungkin ke depan masyarakat juga bisa lebih memahami ya, dan bisa lebih berhati-hati ya, khususnya terhadap penerima penyertaan modal dan dana hibah ini. Kurang lebih itu Mbak Cici, terima kasih. Baik, terima kasih. Tambahan dari Pak Alex. Baik, terima kasih. Di momen ini ya, kami dari pihak Kejaksaan Republik Indonesia, dalam hal ini Cabang Kejaksaan Negeri Tanah Toraja di Rantepao, sungguh sangat berterima kasih dapat memberikan
edukasi khususnya kepada masyarakat yang lebih terkhusus masyarakat di Toraja Utara dan juga Tanah Toraja. ya di Tanah Toraja. Tapi kalau segenap seluruh rakyat Indonesia juga dapat mendengar ini, itu puji Tuhan untuk mereka bisa ini dengar dan bisa juga melaksanakan sesuai dengan perintah aturan. Artinya apa yang Mbak Cici, Kakak Cici tanya tadi terkait dengan satu tindakan ya, satu tindakan yang menjadi apa, poin berapa tadi ini yang Terakhir. iya, pengalaman ya. Iya, Nah, ini masih sangat panas ya, karena kami sekarang ini walaupun bukan penyertaan modal, tapi ini uang yang dipakai ini juga uang dari rakyat. Iya. Sesungguhnya kan uang rakyat ini dikelola oleh pemerintah, kembalinya untuk rakyat ya. Tetapi ada oknum tertentu ya menyalahgunakan kewenangannya sehingganya kena konsekuensi hukum, dalam hal ini tindak pidana korupsi. Yang lagi kami sidangkan ini tuntutan tinggal menunggu vonis. Ya, menunggu vonis tindak pidana bagi hasil ya, potong hewan ya. Itu yang ada ini. Potong hewan, Iya, retribusi potong hewan. retribusi potong hewan. Wow. Ya, itu ya. Jadi di dalam penggunaan keuangan pemerintah ini ya, ini ada juknis, ada juklak yang harus kita lakukan ya. Nah, untuk closing statement saya ya, ini saya ada tulis ini. Jadi kenali hukum, kenali aturan, laksanakan sesuai dengan aturan, mekanisme yang ada agar tidak kena tindakan hukum dan hukuman ya, agar tidak lagi selanjutnya menjadi bisa sering dibilang itu ada kepastian hukum ya, karena kami sesungguhnya kami ini mencari kepastian hukumnya ya. Kalau kami kalau sudah bertindak berarti ada kepastian hukum yang harus kita dapat di situ untuk adanya keadilan ya. Jadi masyarakat kalau sudah kenal aturan, laksanakan aturan dengan benar, maka dia akan terjauh dari hukuman. Mungkin itu closing statement dari saya. Baik, dari kami cabang Kejaksaan Negeri, saya pribadi mengucapkan banyak terima kasih dari Diskominfo Tanah Toraja yang telah menerima kami dengan baik, telah memfasilitasi juga kami, sangat luar biasa. Ucapan yang banyak-banyak terima kasih yang dapat kami berikan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom ya, Tuhan memberkati. Amin. Oke. Iya. Tambahan mungkin dari Pak Didi. Cukup. Pak Didi, atau ada salam perpisahan bagi Tanah Toraja dan Toraja Utara? Ini karena yang terakhir ya. Iya, betul. Kalau kecol jadi kacap dia di sini nanti ya. Ya, Pulang-pulang langsung jadi bos di sini. aduh, semua indah pada waktunya. Iya. Jadi terima kasih untuk kesempatannya. Yang saya mau sampaikan bahwa setiap pertemuan pasti ada perpisahan, tapi perpisahan itu bukan lahir dari segalanya. Iya. Semua kita akan ketemu di suatu waktu yang baik ke depan dengan keadaan yang lebih baik. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Siap. Ya, terima kasih. Kita berikan aplaus dulu kakak-kakak yang hadir di tempat ini.
Iya, halo Tato Solalai. Terima kasih masih boleh berkenan untuk menonton kami sampai saat ini. Semua pertanyaan telah saya berikan kepada orang-orang hebat di depan saya dan boleh dijawab dengan sangat baik sekali, dan kita semua boleh mengambil pelajaran penting dari tema kita hari ini, dampak hukum penyalahgunaan anggaran penyertaan modal yang bersumber dari APBD terhadap BUMD dan organisasi. Dan saya rasa kita boleh mengambil hikmat dari podcast kali ini. Kita harus berdampak. Iya, betul-betul. Kenali dulu hukum itu. Iya. Kita harus lebih berhati-hati lagi dalam penggunaan dana pemerintah, apalagi itu adalah uang rakyat, dan kita berusaha untuk melakukan yang terbaik dalam pekerjaan kita masing-masing. Mungkin itu saja yang boleh kita lakukan hari ini. Terima kasih untuk semua kru yang sudah membantu kita pada saat ini, luar biasa sekali. Kami boleh ditemani cuap-cuap pada pagi hari ini. Demikian yang boleh saya sampaikan. Saya terima kasih dan mohon maaf jika ada yang kurang berkenan selama podcast kita berlangsung. Selamat siang. Siang. Selamat siang, shalom.